Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu. Meskipun melalui online, dosa berharap kita tetap semangat dalam memuji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari yang cerah ini, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Mari pada saat ini, dosa aja setiap kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kembali hari yang indah untuk kami bersama bersekutu, memuji Tuhan, serta untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir untuk menyertai setiap puji-pujian kami dan mempersiapkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, pada saat ini, dosa aja setiap kita untuk memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, biarlah nama Tuhan yang selalu kita puji. Mari saat ini, dosa aja setiap kita bersama berdiri. Kita memuji Tuhan dengan bersemangat, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta.
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Oke, melalui pujian ini yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus selalu dekat pada Tuhan, cinta pada Tuhan, supaya kita tidak kekeringan dan kita bisa berbuah. Buahnya apa? Buah kebaikan, buah penguasaan diri, buah-buah roh itu juga bisa hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari pada saat ini kita muji Tuhan kembali. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kasih-Nya, kuasa-Nya tidak akan pernah berubah. Tapi bagaimana dengan kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Apakah kasih kita pernah berubah? Lupa akan kasih Tuhan, lupa akan penyertaan Tuhan, sering berbohong, mencontek, lalu seharap kita mau bertobat, mohon ampun, supaya Tuhan semakin sayang pada setiap kita. Mari sekarang kita puji Tuhan kembali, dengar Dia panggil nama saya.
Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saat ini saya mau sampaikan, teman-teman dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan ke gereja atau tunggu lose yang mungkin nanti datang ke rumah bisa dititipkan. Lose berharap setiap kita tetap rajin memberikan persembahan. Meskipun kita tidak hadir ke gereja, tetapi kita tetap harus mau memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke, pada saat ini, dosa aja setiap kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab berisi surat cinta dari Tuhan. Mari kita bersama pujikan pujian Alkitab, buku terindah. Tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Dosa Hendra. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah ya, dari semua apa kabar kalian? Tetap sehat-sehat ya. Sip, di tengah-tengah pandemi kita harus tetap sehat ya, tetap kuat ya. Nah, terima kasih. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ya, sebelumnya saja kita semuanya berdoa terlebih dahulu ya. Yuk lipat tanganmu. Ya, kita pejamkan mata, kita berdoa ya.
Tuhan, sungguh kami ucap syukur dan berterima kasih di pagi ini kami dapat dipertemukan di udara ya Tuhan melalui online. Biar kami tetap semangat ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Semangat ya Tuhan menjalani kehidupan ini dan kami yakin percaya Tuhan tolong kami. Kami silakan waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya kiranya hadirat-Mu hadir biar kami ini bukan hanya mendengar tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tolong dan pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih atas waktu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, gimana? Meskipun pandemi belum selesai ya, jadi kita tetap harus semangat ya. Kita harus prokes. Nah, itu maskernya jangan lupa tetap dipakai ya. Yuk, kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, Loso sudah siapkan slide-nya pagi ini. Nah, oke. Sekolah Minggu GKT Eklesia Surabaya. Yes, ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah yang diambil dalam, nah ini, kisah Samuel. Ya, kita akan belajar teladan seorang anak yang dari kecil yang dipakai Tuhan begitu hebat sampai besarnya pun menjadi orang yang sangat hebat. Nah, kisahnya seperti ini. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7 ya. Saya bacakan untuk kalian ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sohim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penia. Penia mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya dan untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Allah semesta di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Ofni dan Pinehas. Oke, lanjut. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penia istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penia menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, kisahnya adalah kisah kelahiran Samuel. Nah, kalau kita tahu adik-adik, nanti ini ayat hafalan kita dari Samuel 1 ayat 3-9 ya. Oke. Nah, di gambar ini ada seorang bapak. Ya, bapak ini yang bernama Elkana bin Yeroham bin Eliu bin Tohu bin Suf. Panjang banget ya namanya ya. Ya, kalau zaman seperti itu mereka tetap mengingat sejarahnya, mengingat siapa turunannya, makanya ada bin. Nah, itu mengingatkan bahwa oh, Elkana ini anaknya dari Yeroham, anak dari Elihu. Jeroham adalah anak dari Elihu. Seperti itu ya adik-adik. Nah, bapak ini ternyata mempunyai istri. Nah, istrinya yang menarik ini kita lihat adik-adik. Nah, namanya adalah Ibu Hana. Nah, dan Ibu Hana ini ternyata adik-adik rajin sekali datang ke bait Allah, memohon agar dapat memiliki anak. Ya, kita tahu bahwa Ibu Hana ini sampai sekarang dia bergumul apa? Bergumul belum mempunyai anak adik-adik. Nah, ternyata saat itu setiap tahun dia berdoa ke bait Allah, datang menyembah, membawa persembahan, datang ke bait Allah untuk memohon apa tadi? Memohon hadirnya seorang anak. Ya, lalu kemudian dia cukup sedih. Ibu ini cukup sedih adik-adik karena belum mempunyai anak. Ya, rumahnya yang besar ternyata kosong. Kosong kenapa? Belum ada kehadiran seorang anak.
ya. Dan dia cukup sedih dan cukup sedih. Tapi sedih? Oh enggak. Tapi dia tetap percaya ada mujizat Tuhan yang nyata. Nah, kemudian adik-adik, bertahun-tahun, ternyata doa Ibu Hana ini dijawab adik-adik. Nah, sekarang Ibu Hana lagi sedang apa? Mengandung anak. Dijawab doanya. Oke, tapi sebelum dijawab doanya itu, ternyata Ibu Hana itu punya janji adik-adik. Ketika dia datang ke bait Allah, dia itu punya janji. Janjinya adalah, Tuhan, kalau saya punya anak, nantinya anak ini saya persembahkan buat Engkau. Oh, sampai segitu adik-adik. Ya, Ibu Hana berjanji. Ternyata benar adik-adik. Doanya yang selama ini dijawab oleh Tuhan. Dan Ibu Hana mempunyai anak. Nah, kemudian kita lihat sewenangnya bukan main adik-adik. Seperti janji Tuhan, dia akan mempunyai anak. Dan seperti janjinya Ibu Hana akan mempersembahkan anaknya buat Tuhan. Waduh, baru punya anak satu kok dipersembahkan. Nah, karena itulah janji. Ya, kalau kita sudah berjanji, kita harus berani untuk menepati. Kita belajar banyak dengan Ibu Hana hari ini juga. Ibu Hana menepati janjinya akan menyerahkan Samuel ketika sudah menjadi anak-anak untuk ke rumah Tuhan. Ya, ini kita lihat setiap tahun mereka datang ke bait Allah. Setiap tahun mereka berdoa di hadapan Tuhan. Dan ternyata doanya dijawab adik-adik. Nah, seneng nggak? Wah, seneng sekali loh doanya kita dijawab. Ya, kita harus semangat adik-adik ya berdoa ya. Nah, setelah itu sampai di sini, oh enggak adik-adik. Ternyata bayi yang digendong tadi itu diberi namanya adalah Samuel. Sama Ibu Hana diberi nama Samuel. Dan ternyata Samuel ini adik-adik, nah kita lihat, tumbuh besar menjadi seorang anak. Nah, ketika sudah menjadi seorang anak, ya, Samuel akan diserahkan kepada Tuhan. Loh, kenapa diserahkan? Karena Ibu Hana sudah janji bahwa kalau dia punya anak, dia akan menyerahkan anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, ternyata dia diserahkan kepada siapa? Ke bait sucinya Tuhan, bait Allah, untuk membantu imam yang cukup tua yang bernama Imam Eli. Nah, di sini kita lihat di gambar ini cukup besar ya Samuel ya, sudah menjadi seorang anak. Nah, Ibu Hana juga dengan berat hati, tapi dia yakin percaya Tuhan buka jalan. Ternyata Ibu Hana nggak punya anak satu, ternyata dia punya anak laki-laki lagi dan punya anak perempuan lagi. Ya, ternyata setelah Samuel, Ibu Hana mengandung dan punya anak-anak berikutnya. Ternyata apa? Janji Tuhan digenapi, ya kan? Makanya Ibu Hana juga berjanji, menepati janjinya, menyerahkan Samuel di bait suci untuk membantu Imam Eli. Nah, ketika di dalam bait suci, ini menarik adik-adik. Coba kita lihat, anak kecil adik-adik, tapi dipakai Tuhan begitu hebat. Nah, salah satunya ketika dia tidur, inilah mulai babak barunya hidup Samuel adik-adik. Dia dipanggil oleh Tuhan. Samuel dipanggil. Samuel. Samuel kecil pun bingung. Siapa yang manggil saya? Siapa ya kira-kira? Kemudian dia datang ke Imam Eli. Dia tanya, Imam Eli, apa manggil saya? Oh, jawab Imam Eli, oh enggak, saya enggak mau manggil. Kemudian dia tidur. Dengar lagi suara adik-adik di malam itu. Samuel bangun. Imam Eli panggil saya. Oh enggak. Sampai ketiga kalinya adik-adik. Nah, sampai ketiga kalinya, dia pun bangun lagi adik-adik. Ada suara yang memanggil, Samuel. Dan ternyata kalian tahu adik-adik, jawab Imam Eli sama Samuel apa? Imam Eli menyuruh Samuel berkata, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, kita lihat Imam Eli di situ cukup tua ya, dan dia tahu, wah, berarti yang sudah manggil 3 kali ini bukan orang biasa, tapi yang memanggil adalah Tuhan Yesus.
Nah, makanya Tuhan Yesus, makanya Imam Eli, ya kan, tahu kalau ini yang manggil Tuhan Yesus, dia menyuruh Samuel berkata-kata apa? Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini ingin mendengar. Ya, betul adik-adik. Ya, dia kemudian kembali tidur adik-adik. Samuel kembali tidur dan dipanggillah Samuel lagi. Dan Samuel dipanggil lagi dan dia menjawab seperti Nabi Eli yang tadi, Imam Eli tadi katakan. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini ingin mendengar. Benar adik-adik, Tuhan berbicara banyak sama Samuel, mengingatkan Samuel bahwa Samuel akan menjadi imam yang besar. Ya. Nah, di sini kita belajar apa adik-adik? Belajar dalam seperti Samuel 1 Samuel 3 ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Pergilah Samuel dan tidur, ia ke tempat tidurnya. Samuel cukup nurut adik-adik. Ketika di bait suci itu, di bait Tuhan itu, dia nurut banget sama Imam Eli. Dan ia melayani Tuhan dengan penuh ikhlas, dengan penuh semangat adik-adik. Dan kita di sini belajar apa? Belajar dari Samuel kecil pun dipakai oleh Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah memanggil, ayo siapa yang di sini ingin dipanggil seperti Samuel? Ya, dipanggil, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Wah, saya mau. Ya, rasa rindu, kita semangat adik-adik. Kita belajar apa hari ini? Nah, Tuhan ingin berkata apa? Seorang anak kecil pun dapat dipakai pekerjaan Tuhan yang besar loh. Ya, kita lihat apa? Kita lihat tadi Samuel itu cukup kecil. Tapi kalau Tuhan sudah pakai, oh, Samuel kecil pun bisa menjadi orang besar adik-adik. Nah, yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, siapa yang ingin menjadi orang besar? Wah, saya loh. Kita terus semangat ya. Meskipun kita kecil, kalau Tuhan pakai kita, tidak ada yang kecil di hadapan Tuhan. Ya, yakin percaya Tuhan pasti tolong kita. Kita belajar apa lagi hari ini tentang Samuel? Samuel adalah anak yang hidup seturut firman Tuhan. Kita lihat, dia di bait suci, tidur aja. Oh enggak adik-adik. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia menjadi pelaku firman. Ya, kita lihat di sini bahwa dia cukup membantu Nabi Imam Eli, ya. Imam Eli dibantu banget dengan kehadirannya si Samuel kecil ini ya, adik-adik. Nah, ya kita harus hidup seturut firman Tuhan, menjauhi dosa, menjauhi berbohong, ya. Jadi supaya firman Tuhan itu dekat dengan kita. Ya hidupnya seturut firman Tuhan kayak gimana loh Saudara? Kita rajin berdoa, rajin baca firman, ya. Nah, yang ketiga, kita belajar apa adik-adik hari ini? Kita belajar untuk menjaga senantiasa kehidupan kudus dan berkenan di hadapan Allah. Jadi, kita tuh harus hidupnya kudus. Hidupnya kudus itu apa? Nggak boleh berbohong, nggak boleh marah-marah, ya, nggak boleh melakukan perbuatan dosa. Ayo, siapa yang di sini masih sering berbuat dosa? Terus nggak mau ya, kita semua tetap semangat. Kita harus belajar seperti Samuel kecil ya, tetap semangat adik-adik. Nah, kita belajar apa lagi? Nah, kalau kita di rumah, kita ngelakuin apa? Yang pertama nih, kita harus taat sama Tuhan dan orang tua kita. Nah, Ibu Hana taat sama Tuhan. Samuel pun taat sama Tuhan. Ya, kita belajar di sini, Samuel belajar untuk menaati orang tua dan menaati Tuhan. Ya, apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, Samuel nurut. Ya, kita harus belajar apa yang dikatakan orang tua, kita harus nurut ya kepada Tuhan. Kita harus tetap menurut, taat sama Tuhan ya. Kedua, kita apa nih hati-hati? Kita harus baca renungan firman Tuhan itu setiap hari. Untuk apa? Untuk supaya kita dekat lagi ya kan, dekat lagi dengan apa namanya? Dengan Tuhan adik-adik. Ya, jadi ada renungan pagi, kita harus
baca, kita harus tetap semangat. Ya. Yang ketiga, Pak, kita harus senantiasa berdoa. Berdoa ini, waduh, hati-hati. Harus ini hati-hati. Senantiasa, mau pagi, mau siang, mau malam, hati-hati. Kita harus senantiasa berdoa seperti Samuel. Di bait suci dia tetap berdoa sama Tuhan. Di tengah malam pun dipanggil Tuhan, dia tetap berdoa. Ya. Nah, di sekolah. Nah, di sekolah kita harus ngapain ini? Di sekolah kita harus rajin berdoa dan taat kepada guru. Kalau ada tugas-tugas dari guru, ya kita tetap semangat, rajin berdoa, ya kan? Waduh, ini ada banyak tugas. Waduh, ini banyak ujian. Ya kita harus tetap berdoa. Kita yakin pertolongan Tuhan nyata ya. Kita harus tetap berdoa. Terus kemudian apa adik-adik? Kita tidak berbuat dosa. Itu yang penting kalau di sekolah. Karena godaannya banyak, ya kan? Godaannya apa? Ya mencontek, ya kan? Terus apa lagi? Menjonto, ya kan? Terus apa lagi? Berbohong. Wah, banyak sekali adik-adik. Jadi anak-anak Tuhan harus apa? Tidak boleh berbuat dosa, ya kan? Taat sama orang tua, ya. Taat sama guru, ya. Kalau itu di sekolah. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Samuel kecil. Samuel kecil yang begitu dipakai oleh Tuhan, begitu hebat. Ya, siapa yang di sini mau menjadi Samuel kecil? Saya rasa. Ya, kita tetap semangat ya, seperti Samuel ini. Kecil pun dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan patah semangat. Ya, tetaplah kita rajin baca renungan firman, rajin berdoa senantiasa ya, taat kepada orang tua sama Tuhan juga ya. Oke. Nah, firman Tuhan hari ini ayat hafalannya. Nah, kita baca lagi adik-adik. Ya, diingat-ingat. 1 Samuel 3 ayat 9. Di mana adik-adik? 1 Samuel 3 ayat 9. Sebab itu berkata-katalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah, kita ulangi lagi adik-adik. 1 Samuel 3 ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah, oke. Nah, di minggu ini kita dapat kegiatan apa? Kegiatannya menghafal ayat hafalan. Nah, ya, menghafal ayat hafalan yang tadi ini 1 Samuel 3 ayat 9 ya adik-adik. Kita rekam, nah nanti dikumpulkan ke lose. Nah, nanti ada poin-poin khusus ya. Jangan khawatir adik-adik. Kita tetap apresiasi buat teman-teman, buat adik-adik yang semangat ya, yang mengerjakan tugas. Kita tetap apresiasi dari guru-guru sekolah minggu GKT Eklesia. Jadi adik-adik harus tetap semangat ya kan, harus tetap semangat. Meskipun kita ibadah di rumah, kita tetap semangat. Ada tugas kita kerjakan adik-adik ya. Nah, ini nanti dihafalin adik-adik ya. Saya bacakan buat kalian. 1 Samuel 3 ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah, ini dihafalin adik-adik ya. Oke, inilah tugas minggu ini adalah menghafal ayat hafalan. Oke, demikian kisah Samuel hari ini. Sebagai yang dipakai oleh Tuhan, anak kecil dipakai Tuhan menjadi pekerjaan hebat buat Tuhan ya. Selesai minggu, anak-anak GKT Eklesia tetap menjadi anak-anak hebat ya kan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke, kita tutup renungan kita hari ini. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih hari ini kita mendengarkan kisah tentang Samuel. Samuel kecil, Samuel seorang anak, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Biar kami sebagai anak-anak kecil di GKT Eklesia ini, Tuhan belajar banyak tentang Samuel. Biar kami belajar untuk mengasihi Engkau, untuk menenungkan firman-Mu hari lepas hari, rajin berdoa, rajin baca Alkitab.
Pimpin kami dalam seminggu kami, dalam ke depan ini Tuhan, studi masa depan kami. Biarlah Tuhan tolong kami menjadi anak-anak berprestasi ya Tuhan. Berkati kami dan minggu depan kami dapat berkumpul lagi ya Tuhan di ibadah online dekat Iglesia. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Nah, oke. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pesan sponsor, tugasnya jangan lupa. Nah ya, tugasnya tetap jangan lupa dikerjakan. Ya, tetap semangat adik-adik. Ya, tetap semangat di tengah-tengah pandemi. Tetap semangat ya, saling mendoakan. Oke, bye bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.